Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas topik 1, demonstrasi kontekstual, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelompok kami yaitu Agung Arisa Rasmita Anggreni, Niwayan Uci Yusi Ari Sudina, Niputu Sri Jayanti, Ade Ayu Blavansyah Putri, Iwayan Edi Ariswandana, dan Logede Ari Sintia Dewi. Kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam dunia pendidikan yang dinamis, kesadaran akan keberagaman kebutuhan peserta didik menjadi kunci penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Mengakui bahwa setiap siswa memiliki latar belakang, kecerdasan, dan gaya belajar yang unik, menuntut pendekatan yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran berdiferensiasi menjadi suatu solusi. Nah, menurut Tomlinson tahun 2001 menyatakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Beliau juga menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, dari hal tersebut, kami dari kelompok 1 dapat merangkum pengertian tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu di dalam kelas dengan memberikan variasi dalam konten, proses, dan penilaian untuk memungkinkan setiap peserta didik mencapai tingkat pemahaman yang maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, hal ini mencangkup penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda, bahkan bahan ajar yang disesuaikan serta penilaian yang fleksibel, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar inklusif dan mendukung perkembangan holistik setiap siswa. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu fokus pada kompetensi pembelajaran. Untuk yang kedua, adanya evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, yaitu pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, itu peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, di mana kebutuhan belajar peserta didik yaitu yang pertama ada kesiapan, yang dilihat sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai profil belajar, mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu minat belajar yang dimiliki siswa itu beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Hal-hal tersebut terdapat juga aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Nah, hal tersebut didukung oleh teori, yaitu teori yang pertama, teori sistem ekologi. Teori kedua, teori multiple intelligency. Teori yang ketiga yaitu teori zona of proximal development atau ZPD, dan yang terakhir yaitu learning modalities. Yang pertama mengenai teori sistem ekologi, di mana teori ini merupakan pandangan sosiokultural Bron-Van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem tersebut terpisah, yaitu yang pertama ada mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan kelima yaitu kronosistem. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligency, di mana intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata.
Nah, setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda. Kecerdasan tersebut terdiri dari musikal, body kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, logik matematikal, naturalistik, intrapersonal, visual, spatual. Teori yang ketiga yaitu mengenai teori Zone of Proximal Development atau biasanya disebut dengan ZPD, di mana merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dan teori terakhir yaitu mengenai learning modalities, di mana modalities learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan yang kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan suatu pengetahuan. Nah, setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri, yang berbeda secara individu seperti mananya sidik jari. Nah, learning modalities ini terdiri dari kayak visual, auditory, dan kinestetik. Nah, contoh pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang pertama yaitu mengklasifikasikan materi. Yang kedua, mendiagnosa kesiapan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Adapun yang bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, memaksakan modalitas belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar, sehingga merasa terbebani ketika terdapatnya banyak tugas. Yang ketiga, yaitu memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami tutup dengan terima kasih.